Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dalil dari Allah dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dalil dari Allah dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama mengetahui bahwa tidak ada satu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala selain kesyirikan kepadanya. Kesyirikan yang merupakan satu-satunya dosa yang apabila seorang hamba mati membawa dosa tersebut, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau di dalam surah Al-Maidah Allah Azza wa Jalla mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, maka tempatnya di neraka dan diharamkan surga atasnya. Dalam surat An-Nisa Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kesyirikan yang merupakan satu-satunya dosa yang bisa menggugurkan semua amal ibadah seseorang apabila dia jatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan semua para nabi dan rasul diancam oleh Allah dari perbuatan syirik ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, apabila engkau berbuat syirik maka hanguslah semua amal ibadahmu dan kau di akhirat menjadi orang yang merugi. Dan berbagai macam keburukan-keburukan syirik. Hal inilah yang membuat iblis dan bala tentaranya berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis menipu kaum muslimin, menipu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan propaganda-propagandanya agar mereka umat manusia, anak-anak Adam terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diikrarkan oleh iblis. Tatkala dia dikeluarkan dari surga, iblis berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku tersesat, maka sungguh aku akan menyesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum
min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan kau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan di antara mereka bersyukur kepadamu. Maka di antara tipu daya iblis untuk menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, iblis menggambarkan kesyirikan dengan gambar-gambar yang baik. Iblis membungkus kesyirikan dengan bungkus-bungkus yang baik. Di antara sarana yang digunakan iblis dalam menjerumuskan manusia ke dalam syirik adalah al-ghulu fis salihin. Umat manusia dihembuskan di dalam syahwatnya, di dalam hatinya untuk memiliki perasaan berlebihan kepada orang-orang soleh. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak memungkiri bahwa orang-orang soleh wajib untuk kita muliakan mereka. Wajib untuk kita dudukkan mereka pada kedudukannya. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang merendahkan orang-orang yang soleh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadits qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan umumkan peperangan kepadanya. Kita wajib mencintai orang-orang soleh, namun tempatkan mereka pada tempatnya. Jangan sampai seseorang berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh, sehingga menempatkan mereka lebih daripada kedudukan yang seharusnya. Bahkan disetarakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang-orang soleh biasa, khairus salihin, Nabi Muhammad SAW, kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam memuji beliau dan menyanjung beliau. Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku adalah hamba. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka ghulu, berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka katakanlah, aku adalah hamba Allah, sekaligus utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan ghulu merupakan perbuatan yang banyak diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi SAW dalam haditsnya. Allah memperingatkan orang-orang ahlul kitab agar mereka tidak ghulu di dalam agama mereka. Allah berfirman, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu di dalam agama kalian. Demikian pula Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal ghulu, fa inna ahlaka man kana qablakumul ghulu. Janganlah kalian ghulu, karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah perbuatan ghulu, ekstrim dalam beragama. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa ghulu merupakan sarana, wasilah yang paling besar untuk syaitan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan kepada syaitan bahwa orang soleh adalah seseorang yang spesial, yang tahu tentang ilmu-ilmu gaib. Seorang ketika meyakini bahwa fulan, Ustadz fulan, Syekh fulan, itu merupakan sosok yang tahu tentang perkara-perkara gaib, apa yang terjadi di masa yang akan datang, maka ini merupakan perbuatan ghulu kepada orang-orang soleh. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ya'lamul ghaiba illahu, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaiba la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang meyakini ada fulan dan fulan dari kalangan orang-orang soleh, dia diyakini bisa tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, bisa mengetahui meramal apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena dia tingkatannya, makomnya sudah wali, makomnya sudah makrifat, maka dia bisa tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka ini merupakan sikap ghulu yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara bentuk ghulu, sikap ekstrim kepada orang-orang soleh, yaitu meyakini apapun yang diucapkan oleh orang yang soleh, maka itu pasti benar, tidak mungkin salah,
tidak mungkin keliru karena dia merupakan wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepakat umat dari zaman ke zaman bahwa tidak ada satupun manusia yang kita benarkan ucapannya seluruhnya kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, kullun yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Kata beliau, semua ucapan manusia, siapapun itu, bagaimanapun derajatnya, itu bisa diambil ucapannya dan bisa dibuang ucapannya. Beliau kemudian mengatakan kecuali orang yang ada di kuburan itu, yaitu beliau menunjuk kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila itu ucapan Nabi, wajib untuk kita benarkan secara total. Namun selain Nabi, betapapun gelarnya dia, mau profesor, mau doktor, mau ustadz, banyak mengenyam pendidikan agama, mau katanya makomnya sudah makrifat, ucapannya harus ditimbang kembali dengan qala Allah dan qala Rasul, timbang kembali dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sesuai maka diambil, namun apabila bertolak belakang dengan kitabullah dan sunnah, maka dibuang ucapannya, tertolak ucapannya siapapun dia. Namun ada di antara sebagian orang yang hulu terhadap orang-orang soleh. Dianggapnya ucapan orang soleh seperti wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibantah, tidak boleh disalahkan, tidak boleh dikritik. Barang siapa yang mengkritiknya berarti dia dalam kondisi yang tersesat, wal iyadzubillah. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk hulu kepada orang-orang soleh yaitu at-tabarruk bidzawatihim, yaitu ngalap berkah dengan diri mereka. Ketahuilah jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti tadi, tidak ada manusia yang kita atau seorang muslim bisa untuk mengambil keberkahan pada tubuhnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah, tidak ada yang bisa diambil keberkahan dari tubuhnya, entah itu rambutnya, atau keringatnya, atau air liurnya, tidak ada selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada manusia selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pantas untuk diambil keberkahan dari tubuhnya, maka sudah pasti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keberkahan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena sepakat bahwasanya manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lain. Namun tidak didapati mereka-mereka ini ngalap berkah, mengambil keberkahan dari tubuh Abu Bakar As-Siddiq, mengambil rambutnya Abu Bakar As-Siddiq, atau berebut air ludahnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada. Karena mereka tahu bahwasanya satu-satunya manusia yang bisa diambil keberkahan darinya hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk sikap ekstrim dalam beragama, ekstrim kepada orang-orang soleh, ekstrim dalam memperlakukan orang-orang soleh, yaitu berebut rambut mereka, atau berebut air ludah mereka, atau berebut air keringat mereka. Ini bukan ajaran Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak mengajarkan hal tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kondisi semakin mengenaskan ketika orang soleh ini meninggal dunia. Maka muncul syaitan, iblis, membisikkan kepada mereka untuk hulu terhadap kuburan orang-orang soleh. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hulu orang-orang ahlul kitab, sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika beliau melihat di negeri Habasyah gereja-gereja yang di dalamnya dibangun kuburan orang-orang soleh, dibangun di atasnya tempat-tempat ibadah. Maka tatkala ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang juga merupakan peringatan kepada kita, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih
banau ala qabrihim masjidah. Kata Nabi SAW, mereka itulah kaum yang apabila ada orang soleh yang meninggal di antara mereka, maka mereka akan membangun di atasnya bangunan-bangunan untuk beribadah. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka menghiasi kuburan itu dengan hiasan-hiasan yang indah. Nabi mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah makhluk-makhluk yang paling jelek, paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para pengkeramat-pengkeramat kuburan. Dalam riwayat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, dalam kondisi sakit beliau 5 hari sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat-sempatnya memperingatkan manusia dari perbuatan syirik, di antaranya kesyirikan, yaitu ghulu terhadap kuburan orang-orang soleh. Nabi SAW mengatakan 5 hari sebelum beliau wafat, inni abra'u ilallah an attakhida an yakuna li minkum waliyan. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari mengambil kekasih di antara kalian. Fa innallaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh mengambil kekasih di antara umatku, maka aku akan mengambil Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Kemudian kata Nabi SAW, ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dalik. Kata Nabi, ketahuilah, umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya aku melarang kalian menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Dalam riwayat yang lain, Nabi dengan tegas melaknat orang Yahudi dan Nasara. La'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Maka ini merupakan sarana untuk syaitan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan dengan dia memohon, meminta, nanti akan berlanjut kepada kesyirikan. Dia menganggap bahwasanya wali fulan, orang yang dikubur ini bisa mengabulkan hajat-hajat kami, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kami, bisa menghilangkan segala kesusahan-kesusahan kami. Awalnya dari mana? Awalnya dari ta'zim terhadap kuburan orang-orang soleh. Syaitan membungkus dengan istilah ziarah kubur. Padahal namanya ziarah kubur yang diajarkan di dalam syariat kita hanya ada 2 saja. Yang pertama adalah mengingatkan kita yang masih hidup akan kematian. Dan yang kedua, mendoakan orang-orang yang telah mati. Tidak ada keistimewaan-keistimewaan dari ziarah kubur. Kalau ziarah kubur mengambil berkah dari keberkahan wali fulan dan wali fulan, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kebiasaan Nabi ketika selesai menguburkan salah seorang sahabatnya, dan kita sepakat para sahabat adalah wali-wali Allah. Tidak ada manusia di zaman sekarang yang kewaliannya melebihi para sahabat. Namun Nabi tidak pernah memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk ngalap berkah dengan kuburan sahabat satu dengan yang lain. Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintalah ampun kepada Allah bagi saudara kalian ini, dan mintalah keteguhan, ketetapan atasnya, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kita tahu para jamaah dimuliakan oleh Allah, kesyirikan pertama kali yang terjadi di atas muka bumi ini pada zaman Nabi Nuh alaihi salam disebabkan karena hulu terhadap orang-orang soleh. Allah mengatakan di dalam surat Nuh tentang 5 orang soleh, atau yang kita sebut dengan wali 5 di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaumnya Nabi Nuh mengatakan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ada 5 orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 orang ini
adalah orang-orang soleh, para wali-wali Allah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika 5 orang ini meninggal, maka syaitan, iblis datang kepada kaumnya. Anin sibu ila majalisihim alladhi yajlisuna fiha ansabah. Hendaklah kalian mengagungkan tempat-tempat yang dahulu pernah diduduki oleh 5 orang-orang soleh ini. Hendaklah kalian mengagungkan tempat-tempat mereka. Falam tu'abad, namun belum disembah. Syaitan hanya memunculkan ta'zim, pengagungan kepada orang-orang soleh itu. Tatkala generasi ini selesai, datang generasi yang lain, fa'ubidat, maka disembahlah 5 orang soleh tadi. Karena syaitan membisikkan kepada mereka, dulu nenek-nenek moyang kalian, kalau butuh sesuatu, datangnya ke kuburan 5 orang soleh ini. Kalau mereka ditimpa musibah, mereka mintanya kepada 5 orang soleh ini. Maka sejak saat itulah terjadi kesyirikan pertama di atas muka bumi ini. Penyebabnya al-ghulu fis salihin, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Maka tempatkan orang-orang soleh pada tempatnya. Muliakan mereka, hormati mereka. Namun jangan sampai ghulu, berlebih-lebihan kepada mereka. Karena itu bisa menjadi senjata syaitan, senjata iblis untuk menjerumuskan kita ke dalam perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin al yahuda wan nasara a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid syamlahum wa mazzig jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu li salatikum yarhamukumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamamis salah. Saf lurus dan rapat. Bagi para jamaah membawa HP bisa dinonaktifkan untuk sementara waktu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله